Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Sahabat Al-Ma'tuk TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Terakhir kita sudah jelaskan pembahasan perang pertama yang terjadi di Irak pada penaklukan Irak, yaitu perang Dhatus Salasil, yang akhirnya kaum muslimin berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Maka setelah selesainya pertempuran perang Dhatus Salasil, Abu Bakar pun menginstruksikan kepada kaum muslimin untuk melanjutkan penaklukan. Itu lanjut ke atas, ke utara ya, untuk melanjutkan penaklukan wilayah-wilayah lainnya sampai ke Sungai Efrat. Sampai ke Sungai Efrat. Makanya ada sebuah pepatah Arab ya, Safarul asfar yuqtalu kulla jabbar fi majma'il anhar, yang artinya di salah satu bulan Safar terbunuhlah pemimpin-pemimpin yang zalim fi majma'il anhar, di pertemuan sungai-sungai. Itu maksudnya adalah di Sungai Efrat. Karena ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada bulan Safar tersebut ya, yaitu bulan Safar di tahun ke-12 Hijriah, terjadi dua pertempuran, yaitu perang Madar dan perang Walajah. Perang Madar dan perang Walajah. Ini perang setelah perang Dhatus Salasil. Berarti perang kedua dan ketiga ya. Dan sebab perang Madar ini ya, perang kedua setelah perang Dhatus Salasil, adalah surat yang dikirim oleh Hurmuz. Sebagaimana telah disebutkan pada pertemuan sebelumnya, pada perang Dhatus Salasil, Kisra ya, dia mengamanahi Hurmuz menjadi panglima pasukan ya. Dan ketika kaum muslimin datang ya, kemudian seperti biasa ya, menawarkan salah satu dari tiga hal ya. Yang pertama adalah mau nggak masuk Islam. Kalau mau masuk Islam maka itulah yang diinginkan ya. Selesai urusan, dia memiliki hak kaum muslimin ya, sebagaimana kaum muslimin yang lainnya. Dan dia pun juga memiliki kewajiban yang sama dengan kaum muslimin kalau mereka masuk Islam. Ini yang diinginkan yang pertama. Pilihan pertama ya. Kemudian pilihan kedua, kalau mereka tidak mau masuk Islam, maka mereka harus bayar jizyah. Mereka harus bayar jizyah, yang apabila mereka tetap pada agama mereka ya, apabila mereka mau tetap beragama dengan agama mereka, maka mereka harus tunduk kepada kaum muslimin, berada di bawah kaki kaum muslimin dengan membayar jizyah. Yang pada asalnya, pada kata para ulama, syariat jizyah ini adalah salah satu cara agar mereka masuk Islam ya. Kalau masuk Islam mereka sudah bebas. Mereka tidak perlu bayar jizyah dan tidak diperangi. Namun kalau mereka tetap mau pada agama mereka, maka mereka bayar jizyah. Dan kalau tidak mau bayar jizyah, barulah mereka diperangi. Dan pada perang Dhatus Salasil pun demikian. Mereka dikirim surat ya. Hurmuz dikirim surat oleh Khalid bin Walid yang berisikan ajakan masuk Islam. Namun disebutkan ketika Hurmuz ini dapat surat, maka langsung di-forward, langsung dikirim ke Kisra, kaisar Persia. Maka mendapat surat dari Hurmuz ya, Kisra pun segera mengirim pasukan bantuan kepada Persia ya. Ini asal mulanya terjadi perang yang kedua ya, yaitu perang Madar. Perang yang kedua ini disebut dengan perang Madar karena terjadi di sebuah wilayah yang bernama Madar. Madar ini nama wilayah ya. Maka
Kisra pun mengirimkan bala bantuan ya, yang dipimpin oleh Qoron. Nama panglimanya Qoron ya, bin Kiryanis. Qoron ini salah satu panglima yang terkenal ya di Persia. Dia memiliki manuver, namun kekurangannya ya, Qoron ini memiliki manuver yang lambat. Makanya ketika Qoron dia berangkat ya dari Persia, tujuannya untuk membantu Hurmuz. Ternyata ketika sampai di Irak, ternyata Hurmuz sudah tewas. Hurmuz sudah tewas. Dia pun terlambat, menjadi pahlawan kesiangan ya. Dan disebutkan ketika perang Zatu Salasil ya terjadi dan kaum Persia kalah, maka sebagian orang-orang Persia ada yang mati ya, ada yang tenggelam di sungai, ada pula yang lari kabur ya, lari ke belakang. Maka ketika Qoron ini dia berangkat ya dari Madain menuju Irak, dia mendapati ada pasukan-pasukan Hurmuz yang kabur. Maka pasukan-pasukan yang lari tersebut segera direkrut oleh Qoron, direkrut untuk memperkuat pasukannya ya. Maka bertemulah atau berkumpullah kedua pasukan ya, pasukan Persia dan pasukan kaum muslimin di sebuah tempat bernama Madar. Madar ini nama sebuah tempat, yaitu di Irak bagian selatan Irak zaman dahulu ya. Dan sebelum pertempuran ya, maka Qoron dia membagi-bagi pasukan ya, membagi-bagi pasukan, ada sayap kanan dan sayap kiri. Dan Qoron pun menjadikan panglima sayap kanan yaitu seorang yang bernama Qubaz ya. Jadi panglima tertingginya bernama Qoron pada perang Madar ini. Namun Qoron membagi-bagi pasukannya. Sayap kanan dipimpin oleh Qubaz ya, dan sayap kiri dipimpin oleh seorang bernama Anoshagan. Namanya lumayan susah ya. Nama Persia. Anoshagan sebelah kiri dan sebelah kanan Qubaz. Ini pemimpin atau komandan pasukan sayap kanan dan sayap kiri. Maka terjadilah ya, faqtatalu qitalan amiroh. Maka terjadilah pertempuran yang ya begitu dahsyat, yang dilandasi dengan kemarahan. Faqtatalu qitalan amiroh ini maksudnya adalah dilandasi dengan kemarahan, dengan amarah. Karena orang-orang Persia mereka marah, wilayahnya direbut. Ya. Nah, maka seperti biasa ya. Seperti biasa sebelum terjadi pertempuran, maka biasanya ada duel. Duel antara panglima ya. Maka disebutkan Qoron dia menantang Khalid bin Walid. Duel 1 lawan 1 ya. Qoron ini pemimpin tertingginya Persia menantang Khalid bin Walid. Maka ketika Khalid bin Walid ingin maju ya melawan Qoron, ada salah seorang kaum muslimin ya yang bernama Ma'qil bin A'sha bin Nabash ya. Ma'qil bin A'sha bin Nabash. Ini salah seorang panglima kecil ya di pasukan kaum muslimin. Dia berkata kepada Khalid, "Wahai Khalid, biarkan aku saja yang melawan Qoron." Ini Ma'qil bin A'sha ya. Akhirnya dia pun menerima tantangannya Qoron ya, dan berhasil membunuh Qoron. Demikian pula duel yang lainnya ya. Disebutkan bahwasanya Adi bin Hatim ya, Adi bin Hatim ini adalah seorang dari Bani Toi ya, dari suku Toi. Pada perang melawan orang-orang murtad, dia mendakwahkan dari kabilah suku Toi dan akhirnya masuk Islam 1000 orang ya. Kembali bertaubat 1000 orang dari suku Toi. Ini Adi bin Hatim ya, orang yang berkah dari kabilah suku Toi. Nah, ini Adi bin Hatim ketika perang Mazar, dia duel melawan Anoshagan. Yang tadi panglima sayap kirinya ya. Panglima sayap kiri Persia. Dan dia pun berhasil membunuh Anoshagan.
Adapun Qubaz, ya, Qubaz pun dibunuh oleh seorang bernama Asim, ya, berhasil dibunuh oleh seorang bernama Asim. Maka setelah ketiga panglima sudah tewas, ya, terjadilah pertempuran yang begitu dahsyat. Ini alur pertempuran zaman dahulu demikian, ya, terjadi duel dulu, ya. Setelah terjadi duel barulah peperangan. Maka disebutkan oleh Ibnu Katsir, ya, setelah terjadi pertempuran, ya, setelah terbunuhnya pemimpin, maka fayakunu ajuzan, orang-orang Persia pun menjadi lemah, ya, menjadi goyah ketika melihat pemimpin-pemimpin mereka terbunuh. Dan ini bisa kita ambil pelajaran, ya, di dalam pertempuran, ya, dalam pertempuran atau bahkan dalam apapun, dalam suatu urusan, leadership ini penting sekali, ya. Sosok pemimpin penting dalam mengerjakan sebuah urusan, apalagi pada saat pertempuran, ya. Maka bisa diambil pelajaran, hendaknya seorang pemimpin, ya, seorang raja, dia memilih pemimpin cadangan, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada perang Mu'tah. Memilih 3 pemimpin sekaligus, ya. Zaid bin Harithah, kalau meninggal maka diganti oleh Ja'far, ya, bin Abi Thalib, kalau meninggal maka diganti oleh Abdullah bin Rawahah. Maka penting sekali memilih pemimpin cadangan. Namun pada saat perang Badar ini, perang Persia kehabisan pemimpinnya. Tidak ada pemimpin yang menggantikan sosok pemimpin Koron tadi. Maka akhirnya larilah orang-orang Persia, ya. Mereka lari. Dan kaum muslimin pun terus mengejar orang-orang Persia. Dan akhirnya disebutkan oleh Ibnu Katsir, ya, faqutila dzalikal yaum 30,000. Pada hari tersebut terbunuhlah dari pasukan Persia sebanyak 30.000 pasukan. Luar biasa, ya. Terbunuh 30.000 pasukan pada hari tersebut, ya. Dan sebagian mereka ada yang melarikan diri, ya, ada pula yang tenggelam di sungai Efrat. Nah, dan ini memang kehebatan Khalid bin Walid, ya. Salah satu sebabnya, sebab utamanya adalah pertolongan Allah. Sebab keduanya adalah, ya, setelah itu karena memang Khalid bin Walid ini memang pandai dalam memimpin peperangan. Makanya disebutkan kemenangan Khalid bin Walid ini 100%. Tidak pernah kalah dalam pertempuran, baik ketika masih muslim, baik ketika masih musyrik maupun ketika sudah menjadi muslim, ya. Sampai nanti di masa Umar, Khalid bin Walid ini diberhentikan menjadi panglima, ya, karena urusan maslahat tauhid. Karena pada saat itu kaum muslimin bergantung pada Khalid, ya. Dan ini dipandang oleh Umar bin Khattab menjadi sesuatu yang membahayakan tauhid. Maka akhirnya pun Khalid bin Walid diganti oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Namun tadi, ya, ini diantara sebabnya, sebab kemenangan perang Badar ini adalah karena memang kepiawaian Khalid bin Walid di dalam memimpin peperangan. Maka setelah menang, ya, ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, Khalid bin Walid pun tetap menetap di Badar. Jadi setelah menang, Khalid bin Walid menetap di Badar. Kemudian kaum muslimin pun mendapatkan ghanimah yang banyak, ya. Yang begitu banyak jumlah ghanimah tersebut. Di perang Zatus Salasil saja, ya, disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwa kaum muslimin mendapat 1.000 pikulan unta. Hartanya begitu banyak sekali, sampai 1.000 pikulan unta, sebanyak itu. Satu unta saja sudah bisa memikul banyak mungkin, ya, emas dan perak. Namun ini 1.000 pikulan unta. Ini perang Zatus Salasil. Perang Badar pun demikian, ya. Kaum muslimin mendapatkan banyak ghanimah. Namun ada yang menarik, ya, yang disebutkan oleh Ibnu Katsir pada perang Badar ini. Pada perang Badar, kaum muslimin bukan hanya mendapatkan ghanimah saja. Namun di perang Badar ini kaum muslimin mendapatkan budak. Dan yang dijadikan budak
hanyalah para militer saja. Ini perlu diketahui para sahabat Al-Matuk TV ya. Di dalam peperangan ya, kaum muslimin sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia ya. Yang tidak berperang ya, makanya di saat Khalid bin Walid dilepas ya, dilepas oleh Abu Bakar, kepergian beliau menuju Irak, maka diberikan arahan ya. Diberikan wasiat oleh Abu Bakar, yaitu jangan membunuh orang tua dan jangan membunuh warga sipil, jangan membunuh wanita ya, anak kecil, jangan dibunuh. Yang dibunuh hanyalah pasukan militer saja. Karena memang mereka tidak bersalah ya. Apalagi yang bayar jizyah ya, maka tidak boleh dibunuh. Maka yang dibunuh, yang diperangi hanyalah para militer saja. Makanya disebutkan budak-budak ini pun berasal dari awalnya pasukan musuh ya. Pasukan musuh kemudian menjadi budak. Dan di perang Badar ini ada beberapa budak yang menarik ya. Salah satunya adalah namanya Habib. Habib ini dia adalah ayahnya Hasan Al-Basri, seorang ulama ya. Hasan Al-Basri adalah seorang ulama terkenal zaman tabi'in. Yaitu Hasan Al-Basri, ayahnya bernama Habib, Hasan Ibnu Habib Al-Basri. Kemudian ada lagi Habib ini dia beragama Nasrani ya. Habib dia dari bangsa Arab namun tinggal di Irak ya. Dan berada di kekuasaan Imperium Persia, kemudian dia menjadi budak kaum muslimin dan dia masuk Islam pada saat itu dan memiliki anak yang bernama Hasan Al-Basri. Dan begitulah ya. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menginginkan suatu kebaikan dengan cara ayahnya dulu ya. Ayahnya dulu dijadikan masuk Islam. Kemudian setelah itu dia memiliki keturunan ya, yang keturunan tersebut ternyata menjadi orang besar, orang yang berpengaruh kepada kaum muslimin, yang memiliki pengaruh besar kepada kaum muslimin. Kemudian selain Habib tadi, ada budak yang lain yang bernama Mafinnah. Mafinnah ini adalah budaknya Utsman bin Affan, yang terkenal ya. Salah satu budak Utsman bin Affan yang dia kelak nanti menjaga Utsman pada saat di akhir hayat beliau dikepung oleh orang-orang Khawarij ya. Maka Mafinnah ini dia menjaga rumah Utsman bin Affan. Kemudian ada juga yang bernama Abu Ziyad. Abu Ziyad ini budaknya Mughirah bin Syu'bah. Dia dijadikan budak oleh Mughirah bin Syu'bah. Dan kelak pun juga menjadi ulama ya, menjadi ulama. Luar biasa jadi. Di perang Badar ini ada beberapa orang yang dijadikan budak, kemudian ternyata dia nanti ada yang menjadi ulama dan ada yang melahirkan sosok ulama. Terkadang jadi Allah berikan hidayah melalui ayahnya dulu tadi ya. Setelah ayahnya dapat hidayah, barulah anaknya Allah jadikan bermanfaat bagi kaum muslimin. Maka setelah selesai ya perang Badar, Khalid bin Walid pun mengutus seorang bernama Suwaid bin Muqarrin untuk mengirimkan untuk mengatur pembayaran jizyah. Jadi setelah menang peperangan, maka rakyat sipil wajib bayar jizyah. Rakyat sipil seperti tadi ya, wanita-wanita, kemudian para orang tua, ya, anak-anak harus bayar jizyah. Maka demikianlah perang Badar selesai ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan bahas perang Al-Walajah. Masih di bulan yang sama yaitu bulan Safar pada tahun ke-12 Hijriah. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.